Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 bidang astronomi. Nah, pada video ini saya, Febi Andea, akan membahas soal astronomi mengenai observasi astronomi. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Yang pertama, benda langit apa yang sering digunakan untuk pengukuran waktu dengan ketelitian sangat tinggi? Apa alasannya? A. Matahari, karena waktu terbit dan terbenam matahari sangat konsisten, sehingga dapat dihitung jauh hari sebelumnya. B. Bulan, karena jangka waktu berubahnya fase bulan sangat teratur, sehingga dapat dihitung dengan teliti. C. Kuasar, karena kuasar mempunyai variabilitas yang teratur dalam skala waktu yang sangat pendek. D. Pulsar, karena pulsar menghasilkan pulsa-pulsa dengan periode yang sangat pendek dan teratur. E. Bintang, karena posisi bintang-bintang tetap di langit di dalam formasi rasi bintang sehingga tidak ada perubahan posisi dalam jangka waktu lama. Kita masuk ke pembahasannya. Kita akan menganalisis tiap pilihan. Pilihan yang pertama, yang A, waktu terbit dan terbenam matahari berbeda setiap harinya, sekalipun bagi pengamat di ekuator. Hal ini disebabkan oleh orbit bumi yang sedikit elips. Analisis pilihan yang kedua, yaitu yang B, jangka waktu berubahnya fase bulan tidak konstan untuk setiap fase, karena baik orbit bumi maupun bulan elips sehingga perubahan sudut posisi di orbit tidak konstan. Analisis pilihan yang ketiga, yaitu C, periode variabilitas kuasar cukup besar, minimal hitungan minggu. Analisis pilihan yang keempat, yaitu D, benar, karena periode pulsasi yang dikirimkan dari pulsar sangat pendek, yaitu sekitar 10 pangkat negatif 2 detik, dan teratur. Analisis pilihan yang kelima, yaitu E, bintang sebenarnya bergerak, dan sekalipun tidak terdeteksi mata untuk jangka waktu pendek, perpindahannya bisa terdeteksi menggunakan instrumen. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Pulsar, karena pulsar menghasilkan pulsa-pulsa dengan periode yang sangat pendek dan teratur. Nah, ini adalah contoh gambar pulsar itu sendiri. Seperti ini ya gambar pulsar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bukti paling nyata terjadinya pemanasan global di tata surya yang dikhawatirkan dapat terjadi juga di bumi adalah A. Pemanasan atmosfer matahari oleh reaksi nuklir di dalamnya. B. Pemanasan atmosfer Venus karena ada gas CO2 yang tebal di atmosfernya. C. Pemanasan atmosfer Merkurius karena intensitas pencahayaan matahari yang tinggi. D. Pemanasan atmosfer Jupiter karena selimut gas H2O yang berkerapatan tinggi. Atau E. Pemanasan atmosfer Mars karena badai debu dan pasir di permukaan Mars. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, kasus pemanasan global yang terjadi di tata surya hanyalah Venus, di mana terdapat gas CO2 yang tebal di atmosfernya. Dampak dari fakta ini adalah energi yang diterima dari matahari dapat masuk ke permukaan Venus, namun tidak dapat keluar karena tertahan oleh atmosfer yang tebal. Hal ini menyebabkan temperatur Venus meningkat dan menjadi sangat panas baik siang maupun malam. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Pemanasan atmosfer Venus karena ada gas CO2 yang tebal di atmosfernya. Nah, di sini ada sedikit pembahasan mengenai efek rumah kaca atau pemanasan global. Jadi, yang pertama, matahari memancarkan sinarnya. Lalu, panas matahari itu sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Sebagian panas matahari itu dipantulkan oleh atmosfer. Dan panas matahari ada yang sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Nah, panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi makin meningkat. Gas rumah kaca atau GRK yaitu CO2, energi, CO2, lalu SF atau perubahan lahan dan kehutanan, CH4, N2O, PFC, S dan HVCS, serta SV6. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Daerah HII atau hidrogen terionisasi satu kali adalah bagian dari nebula yang dapat kita temukan di sekitar A. Bintang muda yang sangat panas, B. Bintang normal seperti matahari, C. Bintang raksasa merah, D. Bintang maharaksasa merah, atau E. Bintang katai coklat.
Daerah HII adalah daerah hidrogen yang terionisasi satu kali. Oleh karena itu, pasti ada penyebab yang membuatnya terionisasi, yaitu temperatur. Temperatur di daerah itu meningkat karena adanya pemanasan dari objek di sekitarnya. Dan objek yang paling mungkin untuk memanasi adalah bintang muda yang sangat panas. Nah, bukankah bintang maharaksasa merah menghasilkan energi yang sangat besar juga? Itu betul. Namun, bintang maharaksasa merah tidak berada di dekat nebula. Jadi, jawabannya yaitu A. Bintang muda yang sangat panas. Nah, ini adalah nebula. Apakah kalian pernah mendengar istilah nebula? Nebula adalah fenomena terbentuknya gumpalan besar awan dan debu di luar angkasa. Jadi seperti ini gambar nebula. Kita lanjut ke soal berikutnya. Astronom menganalisis spektrum bintang untuk menentukan A. Temperatur, B. Komposisi kimia, C. Rotasi bintang, D. Gerak bintang. Pembahasan. Untuk pilihan yang pertama yaitu opsi A, benar. Dari spektrum, kita bisa melihat panjang gelombang dengan intensitas maksimum. Dan dengan hukum pergeseran Wien, kita bisa menemukan temperaturnya. Yang kedua, opsi yang kedua yaitu yang B, benar. Karena pada spektrum, bintang terdapat garis serapan atau absorpsi yang unik dan tergantung pada materi yang menyerapnya. Dari situ, kita bisa mendapatkan komposisi kimianya. Yang ketiga, opsi yang C, benar. Karena garis absorpsi yang ada di poin 2 mempunyai panjang gelombang yang unik. Dan jika kita bisa menentukan lebar garis absorpsi bintang ini, kita bisa menentukan kecepatan rotasi bintang melalui efek Doppler. Tengah garis absorpsi tersebut adalah panjang gelombang diam si bintang jika tidak berotasi. Nah, pilihan yang terakhir yaitu D, benar. Masih terhubung dengan poin 3. Jika titik tengah garis absorpsi tersebut tidak sama dengan garis absorpsi yang dibuat di laboratorium atau panjang gelombang diam, berarti dapat disimpulkan bintang tersebut bergerak secara radial relatif terhadap kita di bumi. Dengan efek Doppler kita dapat menentukan kecepatan radial bintang tersebut. Jadi jawaban yang benar yaitu pilihan yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini dia spektrum bintang. Dari spektrum bintang ini kita bisa mengetahui temperaturnya, masanya, radius, luminositas, serta garis-garis hidrogennya. Ada kelasnya juga seperti ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Alasan observatorium astronomi dibangun di puncak gunung tinggi adalah yang pertama, A. Jauh dari polusi cahaya, B. Menghindari getaran alat transportasi darat, C. Mengurangi gangguan dalam atmosfer, D. Kelembaban udara lebih tinggi. Pembahasannya. Yang pertama, benar. Karena setiap observatorium perlu dibangun di tempat yang jauh dari polusi cahaya, sehingga makin banyak bintang redup yang dapat teramati. Yang opsi kedua, yang B, benar. Karena getaran alat transportasi darat dapat menyebabkan guncangan yang cukup berarti. Untuk benda-benda berukuran kecil seperti kita, mungkin ini tidak terlalu berefek. Namun, kebanyakan teleskop di observatorium berukuran besar dan terbuat dari kaca atau lensa. Jika kaca terus-menerus mendapat gerakan, kualitas optiknya bisa berkurang, retak, atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, benar. Opsi yang ketiga, benar. Karena gangguan atmosfer menyebabkan cahaya bintang menjadi terdistorsi dan menimbulkan error dalam hasil pengamatan. Dengan menempatkan teleskop di puncak gunung tinggi, maka ketebalan atmosfer yang harus dilalui cahaya menuju ke observatorium berkurang, sehingga gangguan yang dialami lebih sedikit. Yang opsi keempat, yaitu D, salah. Karena kelembaban udara yang tinggi justru menyebabkan teleskop tidak dapat digunakan dalam rentang waktu yang cukup lama. Bisa karena mengembun dan lain sebagainya. Dan butuh beberapa kali jeda. Untuk pengamatan objek redup, sebisa mungkin jeda ini dihindari. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga, A, B, dan C. Nah, ini merupakan salah satu observatorium yang ada di Indonesia, yaitu Observatorium Bosca, yang diresmikan tanggal 1 Januari 1923.
Nah, observatorium ini nih terletak di Lembang, merupakan observatorium pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan menjadi salah satu lokasi peninggalan Belanda. Selain itu, observatorium ini memiliki teleskop yang berdiameter 60 cm dan mulai dioperasikan pada tahun 1925 di bawah naungan Netherlands Indische Sterrenkundige Vereniging (NISV). BOSKA merupakan lembaga riset yang berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung (FMIPA ITB), di mana bersama dengan program studi astronomi FMIPA ITB, Observatorium BOSKA dijadikan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu astronomi di Indonesia. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.